Coba deh Anda perhatikan benda padat terdekat di sekitar Anda saat ini. Iya, kayak meja kerja atau layar yang lagi dipegang gitu kan? Betul. Fisika klasik yang kita pelajari di sekolah kan selalu bilang kalau benda-benda itu ya materi mati. Benda yang udah pasti ada di sana, terlepas dari apakah Anda sedang melihatnya atau tidak. Itu pandangan standar sih emang. Tapi, nah ini yang mau kita bahas. Bagaimana kalau sains kuantum modern dan secara mengejutkan, naskah ontologi kuno dari Nusantara sepakat kalau meja atau cangkir itu sebenarnya berwujud lautan probabilitas. Dan tidak benar-benar menjadi padat sampai kesadaran Anda memaksanya untuk mewujud. Itu adalah titik tolak yang sangat mengganggu kenyamanan berpikir kita selama ini ya. Karena kalau itu benar, maka Anda bukan sekedar penumpang pasif di alam semesta ini. Terus kita apa dong? Anda adalah salah satu mesin utamanya. Wah, dan itulah yang akan kita bongkar habis-habisan dalam sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Untuk Anda yang mendengarkan, kita sedang membedah sebuah dokumen yang luar biasa ambisius. Sangat ambisius. Ini semacam cetak biru transmutasi realitas gitu. Iya, betul. Cetak biru yang secara berurutan menggabungkan fisika kuantum, hukum termodinamika, geometri fraktal, dan menyatukannya dengan kerangka berpikir Sunda kuno. Misi kita hari ini adalah menelusuri pemetaan realitas ini langkah demi langkah dan melihat di mana posisi kesadaran Anda. Nah, untuk bisa memahami cetak biru ini secara utuh, kita harus mulai dari awal banget. Kita harus membongkar fondasi lama kita dulu. Dokumen ini menyebutnya sebagai belenggu Kartesian dan materialisme. Mari kita perjelas itu sebentar. Pandangan Kartesian ini pada dasarnya kan asumsi bahwa pikiran dan materi itu dua hal yang terpisah secara absolut, ya kan? Iya, bener. Fisika Newton tuh sangat menyukai konsep ini loh. Alam semesta dilihat kayak jam mekanik raksasa. Benda menabrak benda lain sesuai hukum fisika yang dingin. Terus kesadaran kita ya cuma dianggap semacam asap yang kebetulan keluar dari mesin biologis bernama otak. Kalau otaknya mati, ya asapnya hilang. Sesederhana itu cara pandang lamanya. Pendekatan mekanis itu memang sangat berguna sih ya untuk hal kayak meluncurkan roket ke bulan atau membuat mesin mobil. Pasti dong, kita butuh mekanika klasik untuk itu. Tapi masalahnya, ketika kita masuk ke skala kuantum, skala paling dasar pembentuk realitas, aturan mekanis itu hancur berantakan. Sama sekali nggak berlaku ya? Sama sekali. Makanya, dokumen yang kita bedah ini menawarkan apa yang mereka sebut solusi paradigma baru. Bahwa alam semesta sebenarnya beroperasi secara partisipatoris dan relasional. Partisipatoris, jadi butuh kita untuk berpartisipasi. Betul sekali. Kesadaran bukanlah produk sampingan dari sel-sel otak yang berkedut. Sebaliknya, kesadaran adalah medan energi primordial itu sendiri. Kesadaranlah yang memediasi ruang dan pada akhirnya memungkinkan terbentuknya materi. Tunggu. Jadi kesadaran itu bahan bakunya bukan hasil akhirnya? Sederhananya sih begitu. Wow, oke. Nah, dari fondasi pemikiran ini, dokumen kita memetakan sebuah evolusi kosmik dalam 5 fase besar yang berurutan. Mari kita bedah mulai dari fase pertamanya dulu. Ya, kalau kita ngikutin alur evolusi kosmik di dokumen ini, semuanya tuh dimulai dari apa yang disebut sebagai titik nol atau persepsi primordial. Sebelum ada apa-apa ya? Bener. Sebelum ada galaksi, sebelum ada atom sekalipun, yang ada cuma lautan interaksi murni. Jujur saya butuh bantuan untuk membayangkan ini. Kalau belum ada benda fisik sama sekali, terus apa dong yang berinteraksi di titik nol ini? Entitas subatomik murni yang berupa probabilitas informasi. Oke, probabilitas. Iya. Dalam fisika mutakhir, ini sangat sejalan dengan relational quantum mechanics. Gagasan utamanya tuh, benda yang diam dan terisolasi itu gak punya sifat fisik yang pasti. Sesuatu itu eksis atau memiliki wujud semata-mata karena dia berinteraksi dengan hal lain. Realitas adalah jaring interaksi ya, bukan sekedar kumpulan objek statis. Tepat. Dan yang bikin merinding dari cetak biru ini adalah bagaimana dia menarik garis lurus antara fisika kuantum mutakhir ini dengan filosofi purba Sunda kuno. Ah iya, saya lihat bagian itu di catatan tadi. Ada sebuah prinsip makro yang disebut sadayana tunggal makhlukna. Artinya semuanya adalah satu kesatuan makhluk hidup, kan? Bener banget. Dan coba deh perhatikan frasa spesifik yang dipakai dokumen ini untuk menjabarkannya. Utek tongo walang taga, roh peti gogodongan. Wah, bahasa aslinya tuh. Artinya apa itu? Secara harfiah, itu menggambarkan keterhubungan absolut.
Dari mikroorganisme yang nggak kelihatan mata, sampai ke struktur kehidupan yang jauh lebih besar. Ini bukan cuma puisi alam loh. Terus apa dong? Dalam konteks dokumen ini, itu adalah pemahaman awal tentang quantum entanglement dan holographic principle. Tunggu sebentar, holographic principle itu kan gagasan di mana setiap fragmen kecil dari alam semesta sebenarnya mengandung informasi dari keseluruhan alam semesta itu sendiri kan? Iya persis. Maksud Anda, para pendahulu di Nusantara udah paham kalau realitas bekerja kayak hologram kuantum? Mereka memahaminya lewat pendekatan yang mereka sebut niti-harti. Gini, kalau sains barat kan pakai hadron collider ya untuk menabrakkan partikel. Iya, mesin raksasa itu. Nah, niti-harti itu adalah kerangka empiris kognitif awal untuk menavigasi realitas. Mereka nggak butuh mikroskop elektron untuk menyimpulkan kalau alam semesta ini adalah satu jaring kesadaran utuh. Mereka udah membangun semacam Grand Unified Ontology. Teori kesatuan realitas, gitu ya? Benar, jauh sebelum fisika modern punya bahasa matematis untuk menjelaskannya. Luar biasa sih ini. Oke, jadi kita sekarang punya lautan interaksi kesadaran murni di fase 1. Tapi lautan probabilitas ini kan nggak punya bentuk. Kalau kita masuk ke fase 2, bagaimana medan energi ini mulai ngambil struktur geometris? Nah, dia mulai membentuk struktur yang sangat spesifik. Dokumen menyebutnya phi double torus. Phi double torus. Kayak gimana tuh bentuknya? Bayangkan aja dua buah donat energi. Satu di atas, satu di bawah, yang saling bertumpukan. Terus permukaannya terus-menerus mengalir ke dalam dirinya sendiri, berputar tanpa henti. Kayak medan magnet bumi ya, yang memancar dari kutub utara terus masuk lagi ke kutub selatan. Mirip kayak gitu. Tapi ini terjadi pada skala paling fundamental dari ruang dan waktu itu sendiri. Dan sistem torus ganda ini sifatnya self-excited. Menggairahkan dirinya sendiri secara mandiri. Iya, dia nggak butuh baterai eksternal. Disinilah dokumen ini bikin koneksi yang menurut saya sangat teknis. Bentuk torus yang saling mengunci ini sebenarnya adalah representasi topologi dari loop quantum gravity. Nah, mari kita perlambat sedikit untuk Anda yang mungkin baru dengar istilah itu. Loop quantum gravity atau LQG ini adalah teori fisika teoretis yang berusaha menyatukan mekanika kuantum dan relativitas umum kan? Betul. Asumsinya ruang kosong itu ya nggak benar-benar kosong dan mulus, melainkan ditenun dari putaran-putaran energi kecil yang terbatas. Tepat sekali. Dan dalam cetak biru kita ini, matriks yang ditenun oleh putaran energi tadi mendistribusikan dirinya secara fraktal. Istilah di dokumennya itu scale invariance. Skalanya nggak mengubah bentuk dasarnya. Benar, skalanya membesar atau mengecil, tapi bentuk geometrinya tetap sama. Kalau saya boleh pakai analogi ya, ini tuh kayak boneka Matryoshka dari Rusia itu loh. Ah iya, boneka berlapis itu. Kan kita buka boneka berukuran galaksi. Di dalamnya ternyata ada boneka tata surya. Kita buka tata surya, ada planet. Buka lagi ada manusia, ada sel, terus ke level atomik. Dan yang mengejutkan, bentuk dasarnya, si donat energi berputar tadi, selalu sama dari ukuran kosmik sampai subatomik. Itu analogi yang brilian banget. Skalanya berekspansi atau menyusut berdasarkan rasio emas, tapi informasi kuantumnya dipertahankan tanpa rusak. Tapi nih, yang paling krusial dari struktur torus ini justru adalah bagian tengahnya. Bagian tengah donatnya. Iya, di antara dua putaran energi atas bawah, itu terdapat semacam bidang ekuator yang disebut inertial plane. Bidang inersia. Memangnya apa fungsi bidang ini dalam mesin kosmik kita? Itu adalah antarmuka tempat pengukuran terjadi. Disinilah lautan probabilitas kuantum bersentuhan dengan pengamatan. Dan dari situ memicu terjadinya dekoherensi makroskopis. Wah, istilah berat lagi nih. Dekoherensi makroskopis. Saya sering membayangkan ini tuh kayak uang koin yang lagi diputar kenceng banget di atas meja. Menarik, coba terusin. Iya, selama dia masih berputar, koin itu kan gambar dan angka sekaligus. Itu keadaan kuantum probabilitas murni. Nah, dekoherensi makroskopis itu adalah momen ketika koinnya jatuh telungkup di atas meja. Tiba-tiba probabilitasnya runtuh dan dia jadi benda fisik tunggal dengan satu sisi yang pasti. Tepat banget. Bidang inersia yang kita bahas tadi adalah meja tempat koin kuantum itu jatuh. Menjadi kenyataan makroskopis yang bisa kita rasakan. Oke, masuk akal. Tapi pertanyaannya, dan ini masuk ke fase ketiga, bagaimana energi cahaya yang tak terlihat ini mendarat dan tiba-tiba menjadi kayu meja, atau air kopi, atau tangan yang memegang cangkir? Pertanyaan bagus. Ya kan? Energi kuantum tuh kedengarannya kayak hantu.
Tapi saya bisa memukul meja ini dan tangan saya sakit. Bagaimana sesuatu yang tadinya nggak punya massa, tiba-tiba berubah jadi massa padat? Untuk menjawab itu, cetak biru kita membawa masuk hukum termodinamika kuantum. Transformasi dari energi antar dimensi menjadi benda padat itu, pada dasarnya adalah proses pendinginan atau cooling. Pendinginan? Kayak uap air yang mendingin terus mengkristal jadi es balok? Prinsipnya serupa, tapi ini dalam skala eksitasi foton. Gini, cahaya atau energi kesadaran itu awalnya punya frekuensi vibrasi yang luar biasa tinggi. Saking tingginya, dia nggak terikat oleh waktu dan ruang dimensi kita. Oh, oke. Tapi melalui geometri torus tadi, energi ini didistribusikan dan mengalami penurunan frekuensi. Nah, ketika vibrasinya melambat, energi foton ini turun dari status gelombang probabilitas, lalu memadat, dan akhirnya bertransformasi menjadi materi yang punya massa fisik. Einstein kan udah bilang, E sama dengan mc². Energi dan massa itu bisa dipertukarkan ya? Benar, energinya mendingin, massanya muncul. Oke, energinya mendingin dan memadat. Tapi di fase ini, ada satu elemen kimia yang disorot secara khusus di dalam dokumen sebagai kunci materialisasinya, karbon. Karbon ya, khususnya proses ketenasi karbon. Karbon itu arsitek keajaiban biologis kita loh. Gimana tuh cara kerjanya? Secara kimia, atom karbon itu sifatnya tetravalen. Dia punya 4 tangan yang bisa berikatan dengan unsur lain atau dengan atom karbon lainnya. Dan itu bisa membentuk rantai polimer yang luar biasa panjang dan kompleks. Dan dokumen ini menggunakan istilah ontologi Sunda kuno yang sangat puitis untuk rantai karbon ini, maniksa kurungan. Ya, secara harfiah, maniksa kurungan itu berarti permata di dalam sangkar. Dalam lanskap kosmik yang lagi kita bahas, atom karbon bertindak sebagai sangkar fraktal pertama. Sangkar untuk si energi kesadaran tadi. Betul. Tanpa arsitektur karbon yang kompleks ini, frekuensi cahaya kesadaran tadi nggak akan punya wadah untuk berlabuh. Vibrasinya terlalu liar. Karbonlah yang mengurungnya dan menstabilkannya. Wah, gila. Jadi rantai karbon biologis yang menyusun tubuh saya dan tubuh Anda saat ini, itu sebenarnya adalah sangkar penahan frekuensi kosmik. Tepat. Jadi tubuh biologi kita ini berevolusi murni karena energi kesadaran membutuhkan wadah sirkuit yang mampu menahan tegangannya. Itulah implikasi radikal dari cetak biru ini. Sangkar karbon inilah yang memungkinkan kehidupan biologis untuk eksis sebagai instrumen kesadaran di dunia fisik. Benar-benar luar biasa. Oke, jadi kita udah punya energi yang mendingin, kita udah punya sangkar karbon biologis, terus bergeser ke fase keempat di mana semua benda-benda padat ini ditempatkan. Nah, dokumen ini memetakan arsitektur realitasnya menggunakan ontologi Tritangtu. Tritangtu. Saya lihat ini kayak semacam peta 3 lapis dari alam semesta. Ya, Tritangtu itu membagi kosmos menjadi 3 relasi ruang yang saling bergantung. Di lapisan paling atas, kita punya Buana Nyungcung, atau alam atas. Itu yang isinya probabilitas murni tadi. Betul. Dalam bahasa fisika di dokumen ini, Buana Nyungcung adalah wilayah vibrasi ruang probabilitas paling murni. Itu ibarat vakum kuantum, tempat segala kemungkinan berada secara bersamaan dan belum terwujud. Gudang tak terbatas dari kemungkinan-kemungkinan sebelum ada pengamat yang melihatnya. Terus lapisan di bawahnya apa? Di bawahnya ada Buana Panca Tengah atau alam tengah. Nah, ini adalah wilayah kita nih. Tempat kita ngobrol sekarang ini. Iya, ini adalah antarmuka observasi. Disinilah probabilitas abstrak dari alam atas tadi runtuh. Dekoherensi terjadi, dan dia mewujud jadi realitas ruang waktu fisik yang sedang kita jalani sehari-hari. Tempat koin kuantum kita mendarat dan jadi nyata ya? Benar. Dan wilayah ketiganya adalah Buana Larang atau alam bawah. Kalau saya baca polanya sih, kayaknya ini bukan tempat hukuman seperti di mitologi pop kan? Ini adalah wilayah entropi. Itu pendekatan ilmiah yang sangat objektif. Ya, entropi adalah ukuran ketidakteraturan atau peluruhan. Segala sesuatu yang terwujud di alam tengah, cepat atau lambat pasti akan aus, menua, dan kehilangan strukturnya. Makanya butuh Buana Larang. Betul, Buana Larang adalah ruang tempat struktur fisik yang udah tua itu terurai kembali menjadi energi mentah. Wah, jadi ini tuh sebenarnya sistem daur ulang kosmik ya. Probabilitas turun dari Nyungcung jadi benda fisik di panca tengah, terus ketika usianya habis, dia terurai di Buana Larang supaya energinya bisa kembali lagi ke atas. Sebuah siklus torus yang sangat sempurna.
Tapi pertanyaannya, siapa yang menggerakkan turun naiknya siklus ini? Nah, ini membawa kita ke fase kelima. Dan ini bagian favorit saya dari seluruh eksplorasi kita hari ini loh. Kenapa tuh? Karena dokumen ini dengan tegas menyatakan kalau manusia bukan cuma penonton yang terperangkap di alam tengah. Setuju. Disinilah paradigma participatory universe atau alam semesta partisipatoris mencapai puncaknya. Kita sebagai manusia, berfungsi sebagai agen transmutasi aktif. Anda adalah apa yang disebut dalam fisika sebagai sang pemecah simetri. Pemecah simetri, coba bayangkan sebuah pensil yang lagi berdiri tegak lurus bertumpu pada ujung runcingnya. Oke, pensil seimbang sempurna. Iya, secara simetris, pensil itu kan punya probabilitas yang sama persis untuk jatuh ke arah utara, selatan, timur, atau barat kan? Nah, simetri ini adalah keadaan probabilitas tak terbatas. Dan manusia adalah jari yang menyentuh pensil itu. Yang memaksanya jatuh ke satu arah yang pasti. Betul. Kitalah yang meruntuhkan probabilitas kuantum itu menjadi kenyataan. Analogi yang bagus. Dan bagaimana persisnya manusia melakukan sentuhan itu? Blueprint ini menjabarkan sebuah dinamika triadik. Silih asih, silih asuh, silih asah. 3 serangkai ya? Ya, ketiganya ini bukan sekedar petuah moral tradisional loh. Mereka adalah mekanisme intervensi kesadaran secara aktual. Gimana pembagian tugasnya? Silih asih itu berfungsi sebagai gaya kohesi yang menyatukan. Lalu silih asuh adalah gaya penjaga harmoni. Tapi ini yang paling penting. Gaya yang memecah simetri kuantum tadi adalah silih asah. Asah, yang berarti menajamkan atau menyelaraskan dengan presisi? Jadi, intervensi fokus kognitif kitalah yang memaksa alam semesta memilih satu wujud dari sekian banyak kemungkinan. Persis. Dan fungsi operasional dari silih asah ini dimodelkan ke dalam kerangka Parea. Lebih tepatnya Parea dengan T di dalam kurung. Ada elemen potensi, aktualia, dan huruf T di puncaknya. Transmutasi. Oke, mari kita membumikan konsep transmutasi ini sebentar. Kalau saya lagi menghadapi sebuah masalah dalam hidup saya nih, huruf T atau transmutasi ini secara mekanis melakukan apa sebenarnya? Transmutasi di sini berarti kesadaran Anda beroperasi sebagai fungsi matematis nonlinier yang secara literal mengedit variabel realitas Anda. Mengedit variabel realitas? Benar, Anda itu bukan sekedar merespon lingkungan, tapi Anda merancang ulang kode probabilitas dari lingkungan tersebut. Dan pikirkan ini, jika satu pikiran aja bisa mengedit satu fraktal realitas, bayangkan apa yang terjadi kalau ada critical mass. Resonansi masif. Maksud Anda, jutaan atau miliaran manusia yang memfokuskan frekuensi silih asah mereka pada satu tujuan yang sama secara bersamaan? Itulah puncaknya. Jika triliunan unit kesadaran mencapai fase koherensi yang sama, realitas Euclidean kita yang statis dan sangat linear ini nggak akan bisa lagi menahan beban resonansi tersebut. Wah, terus apa yang terjadi? Realitas Euclidean yang sempit itu akan runtuh perlahan dan membuka dimensi non-Euclidean yang sama sekali baru. Secara harfiah, manusia secara kolektif sedang merakit ulang hukum fisika lokalnya. Gila, itu sangat mengintimidasi sekaligus luar biasa. Kita bisa mengedit fisika realitas. Tapi mari kita jujur aja deh. Realitas kita di dunia modern ini berisik banget ya. Ya, sangat kaos. Fokus kita setiap hari hancur oleh notifikasi ponsel, stres pekerjaan, kecemasan masa depan. Bagaimana mungkin kita bisa menajamkan fungsi asah ini dan menjadi operator transmutasi kalau pikiran kita aja dipenuhi sampah visual? Dokumen ini pasti punya metode praktisnya dong. Tentu ada. Di tahap ini, dokumen menghadirkan apa yang bisa kita sebut sebagai teknologi kognitif batin purba. Namanya protokol Niti Bhakti. Niti Bhakti? Iya, ini adalah protokol 5 tahap untuk menjinakkan kebisingan otak dan mengubahnya menjadi instrumen transendental. Bayangkan ini kayak Anda lagi ada di dalam mobil tua, terus memutar tombol radio analog yang suaranya masih gemerisik penuh noise. Anda mencoba mencari frekuensi siaran yang paling jernih. Apa langkah pertamanya? Langkah pertamanya adalah panjejer. Ini adalah tahap penyelarasan awal. Di sini Anda menyadari bahwa Anda sedang tidak selaras, dan Anda secara sadar mengkalibrasi ulang postur mental Anda ke arah harmoni frekuensi kosmik. Berarti ini momen kita mulai memutar tombol radio perlahan menjauhi zona yang statis ya. Terus langkah kedua? Kedua, nyungsi diri. Ini menuntut introspeksi yang radikal. Anda memetakan lanskap kognitif Anda sendiri. Anda harus bertanya, mengapa Anda berpikir seperti yang Anda pikirkan saat ini? Tujuannya buat apa?
Ini membangun fondasi stabilitas, supaya instrumen batin Anda nggak gampang goyah. Masuk akal. Terus tahap ketiganya apa? Tahap ketiga adalah jatining wenang. Ini adalah proses penarikan atau absorpsi energi potensial yang ada di sekitar Anda. Anda harus berhenti membuang energi pada hal-hal yang nggak penting dan menyerapnya menjadi bahan bakar operasional. Oke, jadi radionya udah ditalak ke channel yang benar, baterainya juga udah diisi. Terus tahap keempat, ini tampaknya sangat kritis deh. Cipta wening. Wah, ini tahap pembersihan yang ekstrim. Keheningan daya cipta. Di titik ini, Anda harus mampu mengosongkan diri dari semua ilusi visual, kecemasan, dan kebisingan Euklidian dari dunia material. Nol mutlak ya. Betul, zero state. Tanpa cipta wening ini, niat Anda cuma akan mengacaukan lautan probabilitas, bukan membentuknya dengan presisi. Kayak menciptakan ruang vakum absolut di dalam pikiran, sehingga satu-satunya hal yang tersisa ya cuma niat murni itu sendiri. Persis. Dan itu membawa kita ke tahap pamungkasnya. Apa itu? Menunggaling. Integrasi absolut. Di sini, batas antara Anda sebagai pengamat mikro dan alam semesta sebagai medan makro itu benar-benar menghilang. Kita menyatu dengan sistemnya. Benar, instrumen batin Anda sekarang beresonansi dengan ketepatan matematis yang sama persis dengan putaran kosmik. Disinilah sang operator transmutasi aktif secara penuh. Kehendak Anda pada titik ini adalah kehendak probabilitas kuantum itu sendiri. Wow, sangat koheren ya. Semuanya terhubung dari awal sampai akhir. Nah, kalau kita menarik napas sejenak dan melihat ke ulasan visual terakhir yang disertakan di dokumen ini, infografis kosmologi postmaterialis itu loh. Ah ya, infografis yang memetakan gambaran besarnya. Benar, infografis itu pada dasarnya kan membelah keseluruhan eksplorasi kita hari ini ke dalam 2 paruh cermin raksasa. Sangat berguna sih infografis itu untuk melihat arsitektur keseluruhannya dari kejauhan. Dia dengan brilian merangkum 2 dinamika utama. Di satu paruh cermin, kita melihat sisi arsitektur kosmos dan materialisasi. Itu yang panahnya mengarah ke bawah kan? Iya, dia memperlihatkan aliran ke bawah. Bagaimana interaksi subatomik abstrak dari persepsi primordial tadi memutar geometri V double torus, lalu energinya mendingin melalui termodinamika kuantum, lalu ditangkap dan dikunci kuat-kuat di alam tengah ini oleh rantai katenasi karbon. Itu adalah fase membangun panggung materialnya ya. Alam semesta menyiapkan kanvas biologis bagi kita. Nah, sementara itu, di paruh cermin sebelahnya, panahnya mengarah kembali ke atas. Iya, kita melihat sisi agensi manusia dan rekayasa realitas. Dan yang paling mencolok buat saya, posisi manusia dalam peta itu tuh nggak berada di luar sistem loh. Betul sekali. Manusia berdiri tegak tepat di sumbu tengah torus energi tersebut. Manusia adalah porosnya. Infografis itu secara jelas menunjukkan bagaimana melalui ontologi Tritangtu, terus bersenjatakan mekanisme parea transmutasi, serta penguasaan protokol Niti Bhakti tadi, manusia akhirnya melakukan tugas puncaknya. Paruh kedua ini adalah murni tentang mengedit variabel probabilitas dari alam atas, dari buana nyungcung, dan menurunkannya menjadi realitas fisik yang baru. Aha. Jadi paruh pertama itu, alam semesta bermanifestasi menjadi manusia. Supaya di paruh kedua, manusia dengan kesadarannya yang telah mencapai manunggalingga, bisa terus menciptakan kelanjutan dari alam semesta itu sendiri. Ini adalah putaran feedback loop kosmik raksasa yang nggak pernah putus. Luar biasa. Dan pemahaman ini tuh benar-benar mengubah total apa yang kita pahami sebagai batasan sains. Kesimpulan besar dari cetak biru ini adalah bahwa ilmu pengetahuan sejati di masa depan itu nggak akan lagi memisahkan fisika kuantum mikroskopis dari laku kognitif spiritual kosmik. Karena pada dasarnya keduanya mendeskripsikan teknologi yang sama ya. Tepat. Nah, bagi Anda yang mendengarkan, disinilah semua teori abstrak yang kita obrolin ini berbenturan langsung dengan kehidupan sehari-hari Anda. Ilmu ini bukan cuma buat diperdebatkan di laboratorium fisika atau dipajang di Museum Sejarah Nusantara. Betul, ada aplikasi langsungnya. Mengapa Anda harus peduli? Karena kalau cetak biru ini benar, berarti setiap menit dalam keseharian Anda adalah tindakan rekayasa realitas. Setiap percakapan yang Anda lakukan, setiap kecemasan yang Anda pelihara,
Setiap niat terdalam yang Anda pegang pas bangun tidur, itu semua adalah jari-jari tak terlihat yang sedang mengintervensi ruang kuantum di sekitar Anda. Anda secara harfiah sedang memecah simetri probabilitas setiap detiknya, memaksa gelombang kemungkinan untuk membeku menjadi kenyataan hidup Anda sendiri. Yah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan provokatif untuk direnungkan bersama. Jika alam semesta ini bukanlah mesin mekanik yang mati, melainkan medan partisipatoris di mana kesadaran kolektif kita berfungsi sebagai programmernya, realitas kosmik macam apa yang sebenarnya sedang kita bangun tanpa sadar pada detik ini juga? Pilihan untuk menyelaraskan frekuensi itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Teruslah bertanya dan perhatikan apa yang Anda ciptakan hari ini. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam selanjutnya.